Ketika kita berbicara tentang Indonesian Sustainable Palm Oil atau yang disingkat dengan ISPO, maka di dalamnya ada 7 prinsip yang harus menjadi perhatian utama kita. Yang pertama adalah kepatuhan legalitas usaha perkebunan. Artinya bahwa hal-hal yang terkait dengan peraturan perundangan itu harus menjadi prioritas perhatian di dalam pengelolaan ISPO. Dan yang kedua, penerapan praktek perkebunan yang baik. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang keenam, penerapan transparansi. Dan yang ketujuh, peningkatan usaha yang berkelanjutan. Dan di dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi tentang tanggung jawab terhadap pekerjaan yang di dalamnya ada kriteria mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa ini saya anggap penting? Karena walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sudah ada sejak tahun 1970, yang kemudian terbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Nomor 5 Tahun 96, dan yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tetapi masih banyak sekali pekerja bahkan pengusaha yang belum benar-benar memahami peraturan ini, sehingga di dalam menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini masih sangat sederhana dan terkesan sekedar memenuhi tuntutan undang-undang saja tanpa dikelola dengan cara yang baik dan benar. Keselamatan dan kesehatan kerja seringkali diartikan sebagai sesuatu yang sangat sederhana, apalagi kalau para pekerja dan pengusaha hanya sebatas memahaminya dengan cara penyediaan alat pelindung diri. Padahal sebenarnya di dalam keselamatan dan kesehatan kerja itu dia seharusnya dikelola dengan cara yang sistemik, yaitu dengan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidaklah berarti bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu akan terlindungi hanya dengan menggunakan helm, menggunakan safety shoes, menggunakan safety belt, menggunakan masker dan sebagainya, karena ini hanyalah salah satu upaya perlindungan yang terakhir bila mana semua usaha perlindungan sudah tidak dapat lagi dilakukan secara maksimal sehingga alat pelindung diri diperlukan. Tapi bila mana pengelolaan perlindungan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan cara-cara yang lain seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknis dan sebagainya, maka sebenarnya bisa saja alat pelindung diri itu sudah tidak diperlukan lagi. Seperti itu. Nah, inilah yang barangkali perlu kita diskusikan sehingga dapat memberikan pencerahan dan kesadaran kepada kita semua, sehingga keselamatan kesehatan kerja itu benar-benar menjadi prioritas utama di dalam tanggung jawab terhadap tenaga kerjaan. Karena tidak ada artinya Anda bekerja pada posisi yang baik dengan tanggung jawab yang baik, dengan gaji yang baik, bila mana keselamatan dan kesehatan Anda dalam bekerja tidak dapat dilindungi. Di dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ada 5 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Dan yang kedua,
melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko. Dan yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan risiko melalui perencanaan dan implementasi pencegahan. Dan yang keempat, pengukuran dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem. Dan yang kelima, keterlibatan semua pihak. Nah, di dalam memulai pelaksanaan implementasi setelah yang dasar pertama tadi, maka yang perlu kita lakukan adalah yang kedua, dan saya ingin mengajak kita semua mendiskusikan dasar yang kedua, yaitu melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko. Langkah-langkah untuk melaksanakan identifikasi potensi bahaya kerja di tempat kerja termasuk pemahaman tentang jenis pekerjaan yang dilakukan dan lingkungan kerjanya. Kemudian pemeriksaan rekaman kecelakaan seluruhnya yang pernah terjadi sebelumnya di perusahaan, lengkap dengan penyebabnya dan akibatnya. Kemudian peninjauan peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku. Dan yang keempat, melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pekerjaan dan melakukan wawancara dengan karyawan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal apa saja yang dapat menjadi potensi bahaya kerja di tempat kerja tersebut. Dan dalam identifikasi potensi bahaya kerja, jangan lupa menggunakan checklist atau daftar pertanyaan yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi bahaya potensial. Langkah dan strategi yang paling penting diperhatikan adalah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses kerja dan kemungkinan bahaya yang dapat terjadi dalam setiap langkah pekerjaan tersebut. Dan tentu saja jangan lupa untuk mencatat semua temuan agar tidak ada yang terlupakan. Misalnya Anda melakukan identifikasi potensi bahaya di pabrik kelapa sawit dan sebaiknya melibatkan operator mesin pengolahan untuk pemahaman proses produksi dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produksi jadi. Job Safety Analysis atau disingkat dengan JSA dapat digunakan dalam observasi langsung di tempat kerja. JSA adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang potensial di tempat kerja dan tindakan pencegahan yang tepat dapat diambil. Selain daripada Job Safety Analysis atau JSA, HAZOP atau Hazard Operability Study juga dapat digunakan, di mana HAZOP adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya potensial, meskipun HAZOP lebih umum digunakan untuk menganalisis sistem proses yang kompleks, namun prinsipnya dapat digunakan di tempat kerja dengan beberapa penyesuaian. Konsep dasar HAZOP seperti menganalisis berbagai variasi kondisi kerja dan mengidentifikasi kemungkinan skenario bahaya yang relevan, membantu dalam menganalisa situasi nyata. Oleh karena itu, meskipun tidak langsung terkait dengan proses industri yang kompleks, namun prinsip-prinsip HAZOP dapat memberikan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis bahaya di tempat kerja secara sistematis. Setelah melakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja dengan menggunakan HAZOP, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pertama, melakukan evaluasi risiko, yaitu menilai tingkat risiko yang terkait dengan setiap bahaya yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Yang kedua, prioritas tindakan, yaitu menetapkan prioritas untuk tindakan pencegahan berdasarkan tingkat risiko dengan berfokus pada potensi risiko bahaya yang paling tinggi terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah pengembangan tindakan korektif, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan atau perbaikan untuk
mengurangi atau menghilangkan bahaya-bahaya yang ada. Dan yang keempat adalah pelatihan dan kesadaran. Dan yang kelima adalah pemantauan dan peninjauan berkala, yaitu melakukan pemantauan untuk pembaharuan sesuai dengan perubahan dalam proses dan atau lingkungan kerja. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi, yaitu dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut dapat memahaminya dan melaksanakannya sesuai dengan perancangan yang telah dipersiapkan.